Dan dengan seperti itu tentu kita dan termasuk juga keluarga ikut membantu melindungi anak-anak dan juga memiliki kewajiban gitu ya, bagaimana memastikan anak-anak ini terlindungi, karena anak-anak ini kan punya hak untuk istirahat, punya hak untuk bermain dengan teman-temannya gitu ya. Dengan diikutkan kegiatan-kegiatan seperti ini ya tentu akan hak-hak itu akan terabaikan. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, senang sekali saya Helwina Handayani dapat menemani Sobat semua di Bincang-bincang Sobat KPAI. Sobat, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat beraktivitas. Sobat, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Jasra Putra yang tentunya Sobat semua sudah sangat mengenal beliau. Mari kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Pak Jasra. Pagi Mbak Nanda. Baik, Pak Jasra sudah vaksin? Alhamdulillah sudah. Baik. 2 kali. Baik, ya, berarti kalau boosternya ketiga mudah-mudahan. Ya, kalau begitu kita buka masker nggak apa-apa ya Pak Jasra ya. Sobat KPAI, di berbagai media massa kerap kita mendengar ataupun menyaksikan berita-berita anak yang dibawa ikut serta oleh orang tuanya dalam kampanye-kampanye yang berbau politik. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Jasra terkait dengan pelibatan anak dalam kampanye politik. Nah, sebelumnya mari kita saksikan cuplikan berita berikut ini. Hari pertama kampanye terbuka diwarnai dengan pelanggaran. Salah satunya karena anak-anak yang turut dalam acara kampanye partai. Minggu pagi, sekitar 150.000 kader dan simpatisan PKS memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski berlangsung meriah, namun sejumlah pelanggaran ditemukan. Tidak sedikit orang tua membawa anak-anak mereka mengikuti kampanye. Salah satunya warga Depok ini yang tidak khawatir anaknya berada dalam kerumunan massa ketika kampanye berlangsung. Ia mengetahui larangan membawa anak-anak dalam kampanye, namun tetap membawa anaknya karena sudah terbiasa dan pernah melakukannya pada kampanye sebelumnya. Satu, nggak ada orang di rumah atau keluarga, bawa semua gitu. Kedua, memang memperkenalkan dia dari kecil gitu. Kalau memperkenalkan PKS dari kecil gitu, jadi dia udah mendarah daging dari PKS. Ya, yang jelas kalau aturan KPU-nya ada gitu ya. Kalau dari partainya mungkin nggak nyampe ke sayanya kali, ya mungkin nggak, karena saya kan orang bawah gitu ya. Tapi mau dilarang atau tidak buat saya, saya akan tetap bawa anak saya. Baik, Pak Jasra, tadi kan kita sudah melihat berita anak-anak yang dibawa dalam demo ataupun kampanye-kampanye politik ya Pak Jasra ya. Nah, terkait dengan pelibatan anak yang kerap kali diikut sertakan dalam kampanye oleh orang tuanya, ini bagaimana Pak sebenarnya diperbolehkan dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ada di Indonesia atau bagaimana Pak Jasra? Ya, terima kasih Mbak Nanda. Pertama, di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014 di pasal 15 ayat 1 ya. Itu menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Tentu bicara politik definisinya sangat luas gitu. Dan termasuk juga bagaimana pelibatan anak ya. Dan tentu satu aspek anak memiliki hak untuk mengetahui ya berbagai macam informasi termasuk juga kegiatan politik ya. Namun di aspek lain tentu perlu perlindungan. Kebetulan Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah melakukan pengawasan ya penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik mulai dari tahun 2014, 2018, 2019 dan kita sudah membukukan ya di ini jalan terjal perlindungan anak dalam kegiatan politik. Ini sudah kita sampaikan juga kepada kementerian dan lembaga dan termasuk juga partai politik. Tentu poinnya adalah setiap anak harus dipastikan ya bagaimana pemenuhan dan perlindungan ya bagi anak-anak yang berusia 17 sampai 18 tahun tentu
dia memiliki hak untuk terlibat langsung ya, dan bahkan memilih ya di pilkada kemarin. Namun bagi anak-anak yang di bawah usia itu tentu harus ada edukasi ya, dan harus ada wadah yang memastikan bagaimana mereka juga bisa berpartisipasi ya, karena kalau kita lihat model kampanye pilkada dan termasuk juga pelibatan anak dalam demonstrasi kemarin ya, misalnya di demonstrasi terkait RUU Cipta Kerja, kemudian RUU KPK, dan itu juga melibatkan anak ya. Nah, kita juga melakukan pengawasan dan kita juga melihat anak-anak yang terlibat mungkin ada juga dia paham dengan isu apa yang didemonstrasikan. Tapi juga banyak juga anak-anak itu yang ikut-ikutan. Ya, terkait dengan anak-anak yang ikut serta nih Pak dalam beberapa demo misalnya ya, terus kampanye, peran KPAI sendiri dalam rangka melakukan pengawasan itu apalagi nih Pak step-step berikutnya setelah KPAI melakukan pengawasan, dilihat di lapangan ternyata banyak anak-anak yang ikut nih. Nah, ini peran KPAI seperti apa Pak? Kalau terkait pilkada, pilpres, ya tentu kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan penyelenggara dan pengawas pemilu ya, KPU, Bawaslu, dan termasuk juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, dan bahkan kita waktu itu ada MOU. Nah, namun kalau kita lihat fenomena 2019 gitu ya, di mana banyak anak-anak juga dilibatkan dalam demonstrasi dan unjuk rasa yang diajak oleh masyarakat atau orang tua, dan ini juga menjadi pengawasan kita gitu ya. Misalnya kita berkoordinasi dengan aparat gitu ya, kepolisian, kemudian kita juga sempat koordinasi dengan kementerian lembaga bagaimana memastikan dalam situasi COVID ini tentu anak-anak ini kan berpotensi terpapar terkait penyakit COVID-19. Nah, kemudian yang kedua, kita ingatkan juga bahwa ketika mengajak jangan sampai demonstrasi itu identik dengan partisipasi anak gitu. Karena demonstrasi ini kan salah satu media yang kalau kita lihat prakteknya banyak yang dimana anak-anak tidak mendapatkan informasi yang layak, kemudian berada di lautan orang dewasa. Dan saya bahkan pernah turun juga, misalnya ketika ada kegiatan itu dilakukan di pagi hari gitu, kadang-kala kebutuhan makanan, kemudian anak-anak ini tidur di tempat-tempat emperan toko dan seterusnya yang ada di Jakarta waktu itu ya. Dan ini tentu tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak gitu. Nah, oleh sebab itu tentu kita menghimbau ya kepada masyarakat yang mengajak anak dalam demonstrasi di isu-isu tertentu. Tentu kita berharap yuk diajak ke tempat-tempat yang aman dan nyaman, jangan ke jalanan gitu ya. Karena jalanan itu tentu tidak tidak aman bagi anak, apalagi dalam situasi COVID ini. Kemudian bercampur dengan orang dewasa, dan ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita melihat anak menjadi sasaran gitu ya dari situasi itu. Nah, Pak Jasra, pada tanggal 2 Desember nanti ini kan kita mendengar ada informasi akan diselenggarakan oleh suatu organisasi masyarakat ya Pak ya, acara besar yang memang diselenggarakan setiap tahunnya. Nah, pada tayangan di berbagai media kita saksikan bahwa terlihat para anggota organisasi masyarakat tersebut kerap membawa anak-anak mereka untuk turun ke jalan dan melaksanakan sebuah demo yang terarah lah ya. Nah, ini bagaimana Pak tanggapan KPAI terkait hal ini? Karena ini banyak sekali Pak, di berbagai media tuh kita lihat anak-anak digendong, bahkan dari pagi naik kendaraan umum. Nah, ini bagaimana Pak kalau menurut KPAI? Kalau kita lihat historis pertemuan massa di bulan-bulan tertentu itu ya, katakan Desember itu kan tidak terlepas dari situasi politik gitu ya. Nah, oleh sebab itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tentu anak-anak ini memiliki hak ya untuk dilindungi dari penyalahgunaan dari kegiatan politik tersebut. Nah, yang kedua, catatan kita sebelum pandemi saja gitu ya, saya kebetulan juga pernah melakukan pemantauan langsung ya dari kegiatan ini. Pasca kegiatan ini misalnya ada anak yang hilang gitu ya. Ada yang saya tanya juga, adik-adik yang ikut itu
dia mau pulang dengan apa itu belum jelas juga. Bahkan rencananya mengikuti tumpangan-tumpangan yang ada dan bahkan naik truk gitu ya. Nah, saya kira ini kan bisa membahayakan keselamatan mereka gitu. Betul. Nah, kemudian catatan kita adik-adik yang ikut ini ternyata keluarga-keluarga yang rentan gitu ya. Ada yang juga keluarganya tidak utuh lagi, kemudian putus sekolah gitu ya. Dan waktu itu rekomendasi kita sampaikan kepada kepala daerah ya, di mana anak-anak ini berasal, agar memperhatikan isu-isu yang lebih strategis terhadap anak ini gitu ya. Dimana kalau ini tidak terselesaikan, tentu kerentanan ini akan semakin jauh gitu ya. Dan ini harus menjadi perhatian kita gitu ya. Nah, selanjutnya tentu kegiatan yang akan ya, kita belum tahu nih ya, karena saya baca di media belum dapat izin dari dari kepolisian gitu ya. Ya, kita berharap sekali lagi, apalagi dalam situasi COVID ini, ya anak-anak kita tetap berada di rumah gitu ya. Kalaupun ada keluarga yang ikut, ya tentu kita berharap menitipkan anaknya kepada keluarganya gitu ya, atau tetangga terdekat yang bisa dipercaya gitu ya. Dan dengan seperti itu tentu kita dan termasuk juga keluarga ikut membantu melindungi anak-anak dan juga memiliki kewajiban gitu ya, bagaimana memastikan anak-anak ini terlindungi, karena anak-anak ini kan punya hak untuk istirahat, punya hak untuk bermain dengan teman-temannya gitu ya. Dengan diikutkan kegiatan-kegiatan seperti ini ya tentu akan hak-hak itu akan terabaikan gitu. Nah, kita merekomendasikan apalagi dalam situasi COVID ini anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, terutama di rumah gitu. Sobat KPAI, menarik sekali jika kita berbincang-bincang terkait dengan pelibatan anak dalam kampanye politik, dalam demo-demo seperti itu ya. Nah, Pak Jasra, Sobat KPAI ingin ketahui bagaimana sih Pak penanganan anak-anak yang sudah terlanjur ikut dalam kampanye-kampanye, terutama yang di tahun sebelumnya itu ada kerusuhan. Nah, itu penanganannya seperti apa Pak untuk anak-anak yang ikut dalam kampanye politik tersebut? Terutama waktu kerusuhan bulan Mei ya, 2019 Mei, ya di depan Bawaslu gitu ya. Dan banyak anak, ada 4 korban juga ya, tertembak, 3 di Jakarta, 1 di Pontianak. Nah, sisanya mereka juga berhadapan dengan hukum ya. Kita juga melakukan pendampingan, dan rata-rata adik-adik yang ikut ya, yang dimana mereka mendapatkan informasi atau ajakan dari media sosial gitu ya. Dan rata-rata mereka tidak izin dengan orang tua gitu. Dan bahkan orang tua nggak tahu ternyata anaknya sudah berada waktu itu kan di di Sarinah waktu itu ikut demonstrasi, termasuk juga di tempat lain gitu ketika ada demo tentang undang-undang cipta kerja gitu ya, kemudian undang-undang KPK gitu ya, juga sama gitu, banyak adik-adik kita itu yang terprovokasi ya dari ajakan-ajakan media sosial, dan ada juga ajakan temannya gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini tentu harus menjadi kewaspadaan kita, karena ketika anak berada dalam pusaran penyalahgunaan dalam kegiatan politik gitu ya, tentu pemerintah dan pemerintah daerah dan termasuk juga aparat keamanan memastikan bagaimana mereka ini terlindungi gitu ya. Dengan sampai misalnya dalam temuan kita termasuk juga kepolisian gitu ya, anak-anak ini juga diiming-imingi gitu ya, diprovokasi dan seterusnya gitu ya, dan dimana sesungguhnya dia tidak tahu dengan isu ini gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu wadah-wadah untuk menyampaikan partisipasi anak harus diperbanyak gitu. Kita tahu ada forum anak mulai dari nasional sampai kabupaten, kota, dan kelurahan gitu ya, tapi juga ada forum wadah lain gitu ya, organisasi-organisasi pelajar lain gitu ya, yang tentu harus kita gerakkan, dan kapan perlu mereka mengangkat diskusi-diskusi isu yang terbaru gitu ya, sehingga anak-anak kita, keingintahuan anak-anak kita ini kan dengan wadah yang tepat, kemudian tempat yang tepat, yang aman dan nyaman gitu ya, mudah-mudahan anak-anak ini tidak turun ke jalanan gitu ya, yang tentu dimana ketika sudah turun ke jalanan ya banyak dampak-dampak yang dimana soal istirahat, soal makan, soal termasuk juga keselamatan anak gitu ya. Dan kalau tidak diketahui oleh orang tua ketika dia pulang dengan dia pakai transportasi apa, dan banyak dampak-dampak lain yang tentu tidak kita inginkan. Kira-kira Pak Jasra,
wadah apa yang tepat untuk anak-anak Indonesia menyampaikan aspirasi politiknya, Pak? Karena kan bagaimanapun kan anak-anak usia di atas 15 tahun itu kan sudah bisa ya didengarkan pendapatnya, bahkan usia 12 tahun ke atas tuh sudah bisa kita dengarkan pendapatnya. Kira-kira kalau dari KPAI ini sarannya apa, Pak? Saya kira kalau wadah terkait organisasi anak kan banyak ya, ada forum anak, kemudian ada OKP pelajar juga yang dimana kita juga sudah ber-MOU kemarin gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu partai politik ya, jika ingin mengambil suara milenial ya, katakan seperti itu. Ini kan 2024 kan mau pemilu lagi gitu ya. lagi ya Pak ya. Ya tentu dari sekarang bagaimana mendekatkan ya dan memastikan isu-isu kepentingan anak itu harus diakomodir gitu ya. Dan termasuk juga para calon-calon atau caleg kita 2024 ini tentu sediakanlah fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat yang aman bagi anak untuk berdialog dan mendengarkan suaranya gitu ya. Dan jangan sampai kepentingan itu kan hanya ketika 2024 aja didekati gitu ya. Padahal kalau kita lihat di data KPU kemarin itu cukup banyak ya, ada sekitar 4 juta ya usia 17-18 tahun itu yang memilih gitu ya. Nah kita berharap partisipasinya, kemudian tahapan membangun partisipasi anak itu harus dilalui gitu ya. Misalnya ketika membangun partisipasi dengan anak, informasinya harus jelas gitu dan diketahui secara baik oleh anak. Kemudian dibangun kapasitasnya, tentu dilatih ya bagaimana dia menyampaikan informasi tersebut. Lalu yang terpenting adalah bagaimana ketika dia menyampaikan aspirasi atau pendapatnya itu harus didengar dan ada feedback langsung gitu ya. Karena ketika kita bekerja dengan anak ya harus seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu berbagai macam forum partisipasi baik yang resmi maupun tidak resmi harus dibangun secara baik ya. Termasuk juga partisipasi di lingkungan keluarga gitu ya. Anak-anak yang sudah kecil saya kira sesuai dengan bahasa dan pemahaman juga bisa dilakukan gitu ya. Di samping tadi soal bagaimana memastikan usia-usia yang SD, SMP, SMA ini juga dipastikan ya untuk membangun partisipasi secara baik. Karena 10-15 tahun yang akan datang kan mereka yang akan mengisi peran-peran itu ya. Mungkin saja sebagian adik-adik kita yang hobi dan punya passion di politik gitu misalnya, mungkin bisa aktif di partai politik atau mungkin institusi-institusi politik lainnya gitu ya. Yang saya kira ini harus dibuka gitu ya, sehingga regenerasi politik kita yang dimana anak-anak yang milenial itu ya, yang 84 juta ya kalau kita lihat usia anak itu ya, mudah-mudahan ini bisa ditransformasikan secara baik dan mereka memahami secara baik, dan tentu akan kita berharap ujungnya adalah bagaimana membangun demokrasi ini secara berkualitas dan bermakna. Setuju nih dengan Pak Jasra. Oke, Sobat KPAI, jadi tidak ada alasan lagi anak-anak muda milenial tidak bisa melakukan pilihan ataupun ikut serta dalam kampanye-kampanye positif tentunya ya, untuk menentukan masa depan Indonesia ke depannya. Nah Pak Jasra, adakah pesan-pesan untuk para orang tua yang sering kali mengajak anak-anaknya dalam kegiatan-kegiatan kampanye politik ataupun demo-demo yang tentu bernuansa positif ya Pak ya? Ada nggak pesan-pesan untuk orang tua Pak? Iya, pesan kita pertama tentu setiap kita ya, termasuk orang tua tentu punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum ya. Tentu bagi anak ada catatan khusus kita ya, terutama anak-anak yang katakanlah usia balita gitu, usia masih sekolah dasar, SMP dan seterusnya, apalagi dalam situasi ini kan masih situasi pembelajaran gitu ya. Nah kita berharap tentu harus dipertimbangkan dengan baik gitu ya, bagaimana dampak-dampak dari ketika anak ini berada di ruangan publik yang begitu ramai gitu ya. Dan belum lagi dalam situasi COVID ini kita khawatir ya, jangan sampai terjadi gelombang ketiga gitu ya. Dan betul kita sekali. Tidak mengharapkan, dan kita sedang mendorong juga dengan pembelajaran tatap muka ya, tentu situasi-situasi rumah yang tidak sama ini kita harapkan harus mempertimbangkan kembali untuk mengajak anak ya untuk kegiatan-kegiatan di jalanan yang saya kira bisa disaksikan lah di layar-layar TV atau virtual dan seterusnya. Nah yang kedua ya, bagi penyelenggara kita berharap ada pencegahan gitu ya,
agar jangan sampai anak-anak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang memunculkan kerumunan yang begitu banyak gitu ya. Apalagi anak-anak kita ini kan sebagian besar belum divaksin gitu ya. Karena divaksin itu masih usia 12 sampai 17 tahun gitu ya. Nah, sementara usia-usia di bawah itu belum gitu ya. Nah, kita dan keterpaparan terkait COVID tentu potensinya sangat tinggi gitu ya. Nah, oleh sebab itu dia tetap berada di rumah, dan dengan seperti itu tentu penyelenggara dan termasuk juga orang tua sudah memenuhi hak-hak anak dan termasuk juga memberikan perlindungan secara maksimal. Terima kasih Pak Jasra atas informasi dan edukasi-edukasi positifnya terhadap orang tua dan juga anak-anak di Indonesia. Sobat KPAI, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video baru dan tentunya dengan narasumber yang berkompeten. Terima kasih. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.